Perbandingan sejumlah rekaman CCTV kembali menjadi sorotan publik dalam perkara pembunuhan satu keluarga di Pauman, Kabupaten Indramayu. Rekaman yang menampilkan sosok memasuki lokasi kejadian perkara pada Jumat, 29 Agustus tahun 2026, sekitar jam 5:01, dibandingkan dengan rekaman lain yang memperlihatkan sosok saat berada di hotel pada Minggu, 31 Agustus tahun 2026, di postur tubuh, tinggi badan perkiraan, pola langkah, hingga gerakan saat berjalan. Yang jadi pertanyaan masyarakat se-Indonesia ini, yang memasuki gerbang rumah korban itu siapa? Namun di pengakuan terbaru si prio itu, yakni beliau teman-teman, bahwa katanya yang memasuki, yang membuka gerbang dari depan itu ya prio. Bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang diajukan oleh penuntut umum pada persidangan kasus Pauman Indramayu belum dapat mengungkap kebenaran. Dalam persidangan terungkap bahwa bukti elektronik berupa rekaman CCTV dari toko bangunan yang berada di seberang rumah korban, almarhum Haji Sahroni, tidak menampilkan aktivitas keluar masuk rumah di waktu yang krusial sebelum kejadian. Begitu pula rekaman CCTV dari sisi kanan toko sembako milik korban. Budi Awaludin juga tidak menunjukkan adanya aktivitas korban Budi memasuki tokonya. Nah, tidak adanya rekaman CCTV aktivitas keluar masuk Budi ke dalam toko tersebutlah yang menjadi keraguan majelis hakim, teman-teman. Nah, momen-momen krusial inilah jaksa penuntut umum dan penyidik harus kerja keras, harus bisa membuktikan bahwa yang dibopong Ririn dan prio itu benar-benar korban Budi. Kasus Ririn Rifanto beserta prio terus bergulir, teman-teman. Walau nampaknya jaksa penuntut umum beserta penyidik ini kesulitan, teman-teman, untuk membuktikan sosok yang sebenarnya itu siapa dan sosok yang dibopong oleh Ririn dan prio itu siapa, teman-teman. Di sidang terakhir, hakim menunda penuntutan untuk Ririn Rifanto karena jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan ahli digital forensik beserta bukti-bukti hasil lab darah yang ditemukan di toko Budi, teman-teman. Seperti apa sih CCTV full yang disajikan oleh penyidik di persidangan, teman-teman? Kali ini kita akan menelisik lebih dalam lagi, teman-teman, CCTV yang ditemukan oleh penyidik di TKP. Ya teman-teman, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya teman-teman, sebelumnya kan kita menonton CCTV itu sepotong-sepotong. Nah, kali ini kita akan menyaksikan bersama rentetan CCTV yang disajikan oleh penyidik di persidangan, teman-teman. Perbandingan sejumlah rekaman CCTV kembali menjadi sorotan publik dalam perkara pembunuhan satu keluarga di Pauman, Kabupaten Indramayu. Rekaman yang menampilkan sosok memasuki lokasi kejadian perkara pada Jumat, 29 Agustus tahun 2026, sekitar jam 5:01, dibandingkan dengan rekaman lain yang memperlihatkan sosok saat berada di hotel pada Minggu, 31 Agustus tahun 2026, sekitar jam 13:22, waktu Indonesia bagian Barat. Dalam sejumlah pembahasan di media sosial, perhatian publik tertuju pada aspek visual yang dinilai dapat diamati dari dua rekaman tersebut, seperti postur tubuh, tinggi badan perkiraan, pola langkah, hingga gerakan saat berjalan. Coba tulis pendapat kalian ya, apakah kedua sosok tersebut merupakan satu sosok yang sama atau dua sosok yang berbeda? Kalau di gambar di CCTV ini sudah jelas ya teman-teman ya, ini sosok Ririn. Nah, diikuti dengan prio, teman-teman.
sudah tidak terbantahkan lagi ya teman-teman ya. Kalau di video ini ya, di CCTV yang ini ya benar sosoknya Ririn dan Priyo, tidak ada sosok lain teman-teman di video ini, hanya ada pelaku Ririn dan Priyo. Jelas sekali, jelas. Selain rekaman CCTV, perhatian publik juga tertuju pada video percakapan melalui sambungan telepon WhatsApp antara Tony M dengan Mimi Teti Setiawati, ibunda almarhumah Uis Juwitasari. Dalam percakapan tersebut disebutkan adanya cerita bahwa beberapa menit sebelum kejadian, almarhumah Uis Juwitasari menyampaikan bahwa suaminya almarhum Budi Awaludin sedang menerima tamu bernama Yoga bersama 3 temannya. Apakah cerita Mimi Teti ini merupakan petunjuk kuat bahwa detik-detik sebelum kejadian, korban Budi memang sedang kedatangan tamu Amaniani, Yoga, Herdi dan Priyo, sebagaimana kesaksian Priyo dalam bantahan di persidangan. Petunjuk ini berkesesuaian dengan kesaksian Apriana dan Nurwita beberapa jam sebelum kejadian yang melihat ada mobil Avanza atau Xenia hitam di depan garasi rumah korban Budi Awaludin, yang kemungkinan di rumah korban sedang menerima tamu karena pintu rumah korban juga terlihat terbuka setengah pintu. Semoga pelaku sebenarnya akan terungkap dan dihukum seberat-beratnya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah teman-teman, di slide CCTV pertama ini sudah jelas ya teman-teman ya, kalau yang sedang memperbaiki mobil dengan satu mekanik itu ya ini sosok Ririn dan Priyo teman-teman. Namun yang jadi pertanyaan masyarakat se-Indonesia ini, yang memasuki gerbang rumah korban itu siapa? Namun di pengakuan terbaru si Priyo itu ya ini beliau teman-teman, bahwa katanya yang memasuki, yang membuka gerbang dari depan itu ya Priyo. Itu pengakuan Priyo yang terbaru ya teman-teman ya. Namun kan nampaknya kan CCTV-nya tidak jelas teman-teman. Nah inilah yang jadi pertanyaan masyarakat banyak teman-teman. Betulkah sosok itu adalah Priyo? Nah inilah yang harus dibuktikan oleh ahli digital forensik, yang harus disajikan oleh jaksa penuntut umum teman-teman, yang sampai saat ini belum bisa dihadirkan di persidangan, yang mengakibatkan sidang tuntutan Ririn itu kemarin ditunda teman-teman. Nah kali ini kita akan saksikan CCTV berikutnya teman-teman. Nih yang pakai jaket biru ini yang diduga Priyo teman-teman, dan di sampingnya itu Ririn yang menurut keterangan di persidangan sedang memantau situasi sekitar teman-teman. Nah ini gambaran di siang hari teman-teman. Jelas ya teman-teman ya, kalau di CCTV ini ya ini sosok Ririn. Nah berikut didampingi dengan si Priyo.
Ya teman-teman, kalau di video ini di tangkapan CCTV ya gini ya sudah tidak bisa terbantahkan lagi teman-teman, sudah jelas ya ini sosoknya Ririn dan Prio teman-teman. Kita lihat CCTV yang lainnya teman-teman. Bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang diajukan oleh penuntut umum pada persidangan kasus Pauman Indramayu belum dapat mengungkap kebenaran. Dalam persidangan terungkap bahwa bukti elektronik berupa rekaman CCTV dari toko bangunan yang berada di seberang rumah korban, almarhum Haji Sahroni, tidak menampilkan aktivitas keluar masuk rumah di waktu yang krusial sebelum kejadian. Begitu pula, rekaman CCTV dari sisi kanan toko sembako milik korban, Budi Awaludin juga tidak menunjukkan adanya aktivitas korban Budi memasuki tokonya. Sementara itu, pihak yang menyampaikan dan menginterpretasikan bukti elektronik yang diklaim sebagai aktivitas terdakwa Ririn, Rifanto dan Prio bukanlah ahli teknologi informasi maupun ahli digital forensik, melainkan saksi verbalisan dari penyidik Polres Indramayu. Di persidangan, majelis hakim pun mempertanyakan terkait aktivitas korban Budi Awaludin yang diduga dieksekusi oleh pelaku di kiosnya. Apakah korban Budi terekam CCTV memasuki toko? Jawaban saksi verbalisan dari penyidik Polres Indramayu tegas kepada majelis hakim. Tidak ada. Budi itu ada terekam CCTV masuk ke toko itu? Tidak ada. Budi itu ada terekam CCTV masuk ke toko itu? Tidak ada. Nah teman-teman, itulah CCTV yang terakhir ini ramai teman-teman, yang diduga sosok Ririn dan Prio ini membopong mayat korban Budi ke dalam kolbak teman-teman, yakni ke dalam samping supir lah, kursi bagian kiri samping supir teman-teman. Nah, tidak adanya rekaman CCTV aktivitas keluar masuk Budi ke dalam toko tersebutlah yang menjadi keraguan majelis hakim teman-teman, karena di CCTV itu pun gelap teman-teman, benar-benar tidak terlihat sebenarnya apa yang dibopong oleh Ririn dan Prio. Sedangkan dalam pengadilan si Ririn mengaku membawa telur dan beras. Tapi masa iya sih kalau memang itu telur dan beras harus ditaruh di depan di samping supir, kenapa tidak di belakang gitu loh. Dan kalaupun iya itu korban Budi, masa iya kuat dibopong dengan bambu sebesar itu teman-teman. Sedangkan korban Budi kan badannya besar gitu loh. Nah ini jadi pertanyaan besar juga teman-teman. Betulkah sosok yang dibopong itu sesuai pengakuan Ririn yakni korban Budi? Nah momen-momen krusial inilah jaksa penuntut umum dan penyidik harus kerja keras, harus bisa membuktikan bahwa yang dibopong Ririn dan Prio itu benar-benar korban Budi, yakni dengan cara menghadirkan ahli digital forensik dengan analisa-analisanya. Terkait pengakuan-pengakuan Ririn adanya sosok lain dalam pembunuhan ini, ya memang di dalam CCTV yang disajikan oleh penyidik ini tidak ada sosok lain teman-teman, hanya tangkapan-tangkapan yang diduga ya mereka berdua ini, Ririn dan Prio. Sesuai pengakuan Ririn di sidang terbaru, yakni hanya beliau dan Ririn saja pelakunya. Dan di sini pun sosok Ririn tidak hanya sekedar menonton saja teman-teman. Ternyata dalam pengakuannya sendiri beliau ikut membantai teman-teman, ikut membantai dan menghabisi keluarga Budi. Jadi ya dua-dua ini sebenarnya predatornya teman-teman, pembunuhnya. Jadi kalau ada yang bilang hukum Ririn seberat-beratnya ya salah. Harusnya dua pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Karena sudah jelas mereka berdualah yang membantai satu keluarga di Pauman Indramayu ini gitu loh. Ya teman-teman, gimana komentar dan pendapat kalian terkait video CCTV yang sudah saya putar? Coba diskusikan di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.